Baik, yang pertama itu ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam tersebut itu berlangsung bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Umumnya, pengaruh hukum alam memandang hukum secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Dan adapun aliran hukum yang ada di dunia ini yang pertama adalah aliran hukum alam. Yang kedua, aliran hukum positisme dan utilitarisme. Kemudian yang ketiga yaitu aliran historis. Yang keempat ada aliran sosiologis. Yang kelima yaitu aliran antropologi. Yang keenam ada aliran realis. Dan yang terakhir itu ada hukum progresif. Dari aliran historis kita beralih ke aliran sosiologis. Aliran pemikiran sosiologis pada prinsipnya mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, sebagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh, dan berlaku dalam masyarakat. Aliran ini juga dipelopori oleh Rutherford Pound, jurus dari Amerika Serikat, dan English Rich, Emil Durkheim, dan Max Weber. Dalam English Rich adalah penulis yang pertama melalui bukunya berjudul Sosiologi Hukum, Grundlagen der Soziologie des Rechts pada tahun 1912. Dalam buku tersebut antara lain ditulis bahwa pada waktu sekarang seperti pada waktu yang lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tapi pada ilmu hukum, juga tidak pula putusan hakim, tapi di dalam masyarakat. Aliran sosiologis memandang bahwa hukum merupakan kenyataan sosial dan hukum tidak dinilai sebagai kaidah. Kelahiran aliran ini didorong oleh refleksinya tentang cara memandang hukum dalam masyarakat. Emil Durkheim, seorang sosiolog, dalam mengungkapkan kajiannya tentu saja didasari dari data masyarakat. Durkheim melihat bahwa hal yang penting dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bentuk solidaritas. Hal yang pertama adalah kesadaran sosial, bukan kesadaran individu. Pada saat periode solidaritas itu terbentuk, yaitu saat terjadi hubungan antara individu, maka saat itu belum bentuk pengaturan dalam masyarakat. Durkheim membedakan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti. Hukum yang menindak tergolong ke dalam hukum yang, sedangkan hukum yang mengatur merupakan pencerminan dari spesialisasi fungsi-fungsi. Dengan demikian, kondisi itu akan menciptakan perbedaan-perbedaan melalui pengalaman dan penafsiran. Dalam perkembangannya, hukum yang mengganti menghendaki terjalinnya kerjasama yang positif antara individu dalam kehidupan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan hukum-hukum yang menindak, maka hukum yang mengganti tidak bersifat efektif dan emosional. Dan adapun menurut teori Max Weber adalah teori perkembangan hukum yang menganggap bahwa perkembangan hukum itu senantiasa selaras dengan perkembangan masyarakat. Teori Weber ini berbagai pakar dimulai cocok apabila digunakan sebagai masyarakat yang tidak pernah melakukan revolusi seperti Jerman, akan tetapi tidak dapat melakukan revolusi seperti Indonesia. Pada masyarakat yang pernah berevolusi, ternyata perkembangan hukum tidak terlalu selaras dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum kadang lebih maju daripada masyarakat, atau sebaliknya, yang disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang masih formal, irrationality. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah aliran historis. Dalam aliran historis ini, sejarah menyatakan bahwa hukuman ini itu timbul dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah, dan semua bangsa di dunia ini mempunyai jiwa. Aliran ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Scheifele, seorang ahli hukum Jerman. Dalam kiprahnya, aliran historis menolak kecemerlangan akal seseorang. Ia menganggap bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan menganggungkan kejayaan hukum pada masa lalu, serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting daripada pembuatan undang-undang. Aliran sejarah menetapkan perhatiannya terhadap sejarah tata hukum yang pernah terjadi di dunia, sehingga mengembangkan pengertian bahwa hukum adalah sesuatu yang universal. Adapun hakikat dari sistem hukum menurut Van Goghis adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan dan memajukan hukum. Di lain pihak, Punca, salah seorang murid Van Goghis, mengembangkan pandangan gurunya bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran yang umum. Pusa pada akhirnya secara tegas mengatakan bahwa hukum itu tumbuh bersama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat yang pada akhirnya
Ia mati apabila bangsa itu kehilangan bangsanya.